Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan dashboard data penjualan supermarket selama 3 bulan di beberapa cabang pada tahun 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah visualisasi data dan informasi yang diampu oleh Bu Sri Mulyani. Sebelum kelompok 2 memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada saya sendiri, Helvi Febrina Priyananda, NIM 2105520007. Yang kedua ada Kofifah Alifia Irara dengan NIM 2105520019. Dan yang ketiga ada Nur Indah Tri dengan NIM 2105520045 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dashboard. Dashboard adalah alat visualisasi data yang menyajikan informasi penting secara ringkas dan mudah dipahami dalam satu tampilan. Biasanya digunakan untuk memantau kinerja penganalisis data, dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, alasan mengapa kita memilih data penjualan. Alasan kita memilih data penjualan karena data dan informasi penjualan yang ada di supermarket cukup banyak, sehingga data yang disajikan terlalu rumit dan sulit dipahami bagi penerima informasi. Maka dari itu, kami mengolah data yang simpel dan mudah dipahami oleh pengguna informasi, dan membantu dalam membuat keputusan untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Mengapa perlu membuat dashboard? Dashboard memudahkan untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat, karena bisa melihat data dan informasi yang penting secara visual dan terkini, di mana perusahaan tersebut menjual berbagai kategori produk seperti elektronik aksesoris, fashion aksesoris, food and beverage, healthy and beauty, home and lifestyle, sport and travel. Selanjutnya pada slide ini ada data penjualan supermarket. Data yang kami gunakan untuk pembuatan dashboard penjualan yang terdapat 2.503 baris dan 14 kolom yang terdiri dari yang pertama kolom invoice ID, yang kedua kolom branch, yang ketiga kolom city, yang keempat kolom product line, yang kelima kolom unit price, yang keenam kolom quantity, yang ketujuh kolom text 5, yang kedelapan kolom total price, yang ke-9 kolom order date, 10 kolom order time, 11 kolom payment method, 12 kolom cost, 13 kolom gross income, yang ke-14 kolom rating. Jadi bagaimana sih hasilnya? Ini hasil dari dashboardnya. Di dalam dashboard ini terdapat total penjualan, jumlah produk yang terjual, total penjualan sesudah dikurangi pajak, rata-rata rating. Selanjutnya ada grafik payment method, grafik penjualan bulanan, lalu ada grafik produk yang terjual, dan yang terakhir grafik rating berdasarkan kota. Di dalam dashboard tersebut juga ada 4 slicer sebagai alat kontrol untuk dashboard ini, yaitu slicer kota, slicer bulan, slicer kategori produk, dan slicer metode pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari dashboard di slide sebelumnya. Yang pertama, di sini ada rekapitulasi total penjualan di bagian profit yang ditunjukkan panah warna hijau. Selanjutnya ada rekapitulasi jumlah produk di bagian profit yang ditunjukkan pada panah warna merah. Lalu ada rekapitulasi total penjualan sudah dikurangi di bagian profit, panah warna biru. Yang terakhir ada rekapitulasi rata-rata di bagian profit
yang ditandai dengan panah warna hijau tua. Selanjutnya, slide sebelumnya didapat dari pivot table grafik pertama, di mana kita harus memasukkan total price, cost, quantity, rating dalam area value untuk file angka. Lalu yang kedua untuk grafik dashboard ini ada mount pivot. Yang pertama itu dashboard ini menunjukkan total penjualan dari data supermarket tersebut. Lalu yang bawah itu menampilkan total penjualan selama bulan Januari, Februari, dan Maret. Selanjutnya itu ada payment pie pivot. Ini merupakan pie chart yang menampilkan presentasi yang dilakukan melalui berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, cash, dan credit card. Baik, selanjutnya di sini ada grafik product show pivot. Di sini dijelaskan total pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing produk dan juga penjualan berdasarkan kategori produk dalam supermarket. Selanjutnya di sini ada grafik rating pie pivot, di mana pada grafik ini menampilkan total pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing produk di setiap kotanya. Selanjutnya, di dalam dashboard ini juga terdapat slicer, di mana merupakan alat atau tools yang berguna untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, slicer juga digunakan untuk menghubungkan antara grafik satu dengan yang lainnya agar saling terhubung. Di sini ada 4 slicer. Yang pertama yaitu slicer kota, lalu ada kategori produk, metode pembayaran, dan juga pendapatan setiap bulannya. Baik, selanjutnya kita akan membuat dashboard setelah menyelesaikan pivot table. Pertama-tama, kita membuat kerangka dashboard seperti pada gambar. Lalu memasukkan seperti total penjualan, lalu jumlah produk yang terjual, total penjualan sudah dikurangi pajak, dan rata-rata rating. Setelah membuat kerangka dashboard, lalu kita membuat slicer dan memasukkannya ke sheet dashboard. Setelah slicer disalin, selanjutnya salin timeline pada key value pivot ke dalam sheet dashboard. Lalu salin chart line dari mount pivot ke sheet dashboard seperti gambar. Selanjutnya salin pie chart dari payment pie pivot ke dalam sheet dashboard seperti gambar. Selanjutnya salin chart bar dari produk sold ke sheet dashboard, dan salin chart bar yang kedua dari rating pie pivot ke dalam sheet dashboard seperti pada gambar di atas. Lalu kesimpulannya, dari pembuatan dashboard penjualan supermarket selama 3 bulan di tahun 2023 telah berhasil meningkatkan visibilitas dan pemahaman terhadap data penjualan. Dengan menggunakan pivot table dan alat kontrol berupa slicer, dashboard ini mempermudah analisis pergerakan data bulanan untuk 8 KPI utama. Hasilnya, dashboard ini membantu mengidentifikasi pola dan tren penting, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui fitur-fitur analitik yang komprehensif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.